Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Tentu saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita untuk boleh menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Mari kita satukan hati sebelum kita mulai ibadah ini. Kita meminta pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk segala karunia yang Kau berikan pada setiap kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Tapi kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang dicurahkan kepada setiap kami di rumah kami masing-masing ya Bapa, dan bagi setiap pribadi kami yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Tuhan, biar kiranya setiap kerinduan kami pagi ini untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap kami yang boleh dipuaskan oleh kuasa-Mu Tuhan dan oleh urapan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Dan setiap kami Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang tidak sama dengan dunia ini Tuhan. Tapi kami boleh terus berubah menjadi pribadi yang senantiasa berkenan di hadapan Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, diri kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap untuk memuji Allah, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak dan Ibu semuanya. Bersyukur kita kembali bertemu di dalam ibadah walaupun masih secara online. Tapi saya percaya bahwa di hari-hari ini justru inilah waktunya untuk kita bangkit ya. Kita tetap bersemangat walaupun mungkin kita masih dalam keadaan pandemi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau untuk anak-anaknya, untuk setiap umat Tuhan bangkit. Kita semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Mari kita mau dengan semangat menaikkan pujian bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya.
menjadi beban kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ketika kita bersandar hanya pada nama Tuhan, Dialah yang mampu mengatasi segalanya. Saya percaya bahwa di dalam waktu-waktu ini, Tuhan mengizinkan kita untuk kita bisa lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan saya secara pribadi pun merasakan dalam waktu-waktu ini, ketika banyak sekali waktu yang Tuhan membuat saya untuk ditarik mundur dari setiap kesibukan pekerjaan saya, dari setiap kesibukan sosial saya. Tapi di dalam waktu ini justru saya secara pribadi merasakan untuk Tuhan memberikan saya kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya juga punya lebih banyak waktu untuk bisa baca Alkitab. Saya punya banyak waktu untuk menyediakan diri untuk berpuasa. Dan saya percaya, bukan hanya saya saja, tapi saya percaya bagi setiap kita orang percaya, ketika kita semakin erat dengan Tuhan, justru kita boleh merasakan kedamaian yang luar biasa. Kedamaian tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini, tapi kita hanya dapatkan ketika kita erat dengan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya mau ajak Bapak dan Ibu menaikkan satu pujian, erat dengan hatimu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, untuk kita boleh semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Untuk kita semakin lebih rindu lagi untuk mengenal Dia. Kita semakin rindu lagi untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya hati kita terus berpaut hanya pada karya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kejadian
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita dengar firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saat hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan sucikan, kuduskan hati, pikiran, dan perasaan kami agar kami bisa dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan yang dahsyat yang menguasai hidup kami. Bapa yang baik, berkata-katalah kepada kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Engkau buat kami pada hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami akan dengar akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya untuk GPPS Gang Murni Jakarta Pusat. Saya sangat berbahagia sekali untuk bisa beribadah bersama-sama meskipun melalui ibadah online pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Jakarta pada saat ini masih dalam status transisi PSBB ya. Jadi segala kegiatan yang kerumunan massa dibatasi, tetap masih dibatasi supaya menghindari penularan COVID-19 ini Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita tahu beberapa hari yang lalu sempat viral ya, ada seorang yang menikahkan anaknya, bikin hajatan anaknya sampai kumpulin 10.000 orang ya. Ya itu suatu hal yang memang bukannya ranah kita untuk kita bicarakan, tapi yang jelas maksud saya gereja tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu ya ibadah online bisa kita lakukan ya. Jadi nggak ada halangan buat kita untuk tidak beribadah ya. Kita masih tetap bisa beribadah, salah satunya lewat media online ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena pada dasarnya ya ibadah yang sejati itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kapan saja, di mana saja kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, tidak melulu harus ibadah offline, ya bisa beribadah offline. Tapi andai kata belum memungkinkan, kita tetap bisa beribadah lewat online Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak merupakan halangan ya. Oleh karena itu saat ini kita beribadah walaupun melalui ibadah online. Nah, ibadah online Bapak Ibu sekalian jangan dianggap remeh juga, tidak kalah kusuknya, tidak kalah sucinya, tidak kalah mulianya dengan ibadah offline tentunya. Karena yang menentukan kusuk, mulia atau tidaknya satu ibadah, bermanfaat atau tidaknya satu ibadah bukan ditentukan oleh offline dan online ya, tetapi ditentukan oleh sikap hati yang mau memang beribadah kepada Tuhan, sikap hati yang baik, yang benar, dan sikap hati yang sungguh-sungguh untuk mau beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sejatinya Bapak Ibu, sejatinya itu bisa menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh. Mengapa demikian? Ya, karena Alkitab mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa roh berjalan sendiri, tubuh berjalan sendiri, jiwa juga berjalan sendiri. Tidak bisa. Ini adalah satu kesatuan yang saling terikat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, roh memang kekal, tubuh dan jiwa sementara gitu ya. Tapi selama kita tinggal di bumi ini, tubuh, jiwa, roh itu saling mengikat satu sama lainnya dan tidak bisa dipisah-pisahkan Bapak Ibu. Kan tidak mungkin ya
ada tubuhnya, ada jiwanya, tapi nggak ada rohnya. Bagaimana? Kita sulit membayangkan. Atau sebaliknya, ya ada tubuhnya, ada rohnya, terus nggak ada jiwanya, nggak ada perasaannya, nggak ada pikirannya, ya bagaimana juga bisa disebut manusia seutuhnya? Atau bagaimana mungkin juga ya orang ada jiwanya, ada rohnya, tapi nggak ada tubuhnya. Nah, kan kita bisa bayangkan jadi seperti apa, Bapak Ibu. Nah, selama di dunia ini tubuh, jiwa, roh itu mengikat satu sama lainnya. Ya, begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Daniel mengungkapkan satu fakta, kenyataan bahwa Daniel ini merupakan seorang politisi atau seorang pejabat yang memelihara tubuh, jiwa, rohnya sedemikian rupa. Ya, karena apa? Karena dia adalah seorang pejabat, seorang politisi yang memang banyak lawannya, banyak musuh-musuhnya juga. Kalau dia tidak menjaga tubuh, jiwa, rohnya dengan baik, wah, banyak orang juga yang akan stres, ya, akhirnya depresi dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Daniel, bagaimana dia bisa menjaga tubuh, jiwa, rohnya sehingga dia bisa mengatasi persoalan yang dia hadapi. Mari kita buka di dalam Daniel pasal 11 ayat 32 dan 2 ayat saja, dan Daniel 2 ayat 20, ya. Sekali lagi, Daniel pasal 11 ayat 32 dan kemudian Daniel 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani-nya kata kuat ini menggunakan kata kazak atau grow firm, saudara, ya, bertumbuh kokoh. Jadi kekuatan itu bertumbuh, saudara, ya, dari kecil juga kan begitu ya, kekuatan harus dipupuk, terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, itu menjadi suatu kekuatan yang powerful, ya. Ada grow from, jadi ada pertumbuhan yang kokoh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sedangkan ayat pasal Daniel pasal yang kedua ayat 20 mengatakan apa? Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi 2 ayat ini yang mau saya tekankan adalah kata kekuatan. Kekuatan apa? Tentu kekuatan daripada tubuh, jiwa, dan roh, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam Daniel pasal 2 ayat 20, kata kekuatan ini menggunakan kata gebura. Ya, gebura ini bukan bahasa Ibrani tetapi bahasa Aramik, ya. Artinya apa? Power, kekuasaan. Hanya orang-orang yang bisa menjaga tubuh, jiwa, rohnya dengan baik, maka dia juga bisa meraih power, kekuasaan untuk mengatur dunia ini dengan baik tentunya, ya, dengan takut akan Tuhan, ya, maksud saya seperti itu, ya. Nah, Daniel, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya memang memperoleh kedua-duanya, ya. Dia akhirnya memperoleh kekuasaan power di negeri Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nanti kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, berkaca dari pembacaan kitab Daniel, maka setiap manusia, terlebih anak-anak Tuhan, harus mau dan bisa menjaga tubuh, jiwa, dan rohnya dengan baik, ya. Sebagai seorang politisi atau pejabat, Daniel mengalami banyak yang namanya tekanan, ya, dan perlawanan dari orang-orang yang tentu saja tidak menyukai dia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Biasa kan kalau orang sukses ya banyak orang yang iri, orang yang jealous gitu kan. Apalagi Daniel disayang oleh Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ditambah lagi orang-orang tambah marah lagi, ya, begitu dia tahu bahwa ternyata apa? Daniel ternyata orang punya latar belakang orang buangan. Wah, tambah gondok lagi, ya, tambah kesel lagi. Kenapa dia yang dipilih? Kenapa bukan saya gitu, ya? Saya orang asli dari Babilonia loh. Kok malah raja pilihnya Daniel orang buangan dari
Yahudi atau Israel ya. Pada masa tahun ketiga katanya Raja Yoyakim memerintah, itu masa pembuangan ya ke Babilonia. Nah, untuk itu Daniel senantiasa harus menjaga staminanya agar selalu kuat, menjaga tubuhnya agar selalu tetap bugar, membentengi jiwanya dengan hikmat Tuhan dan bukan dengan hikmat dunia yang penuh dengan kecurangan. Nah, Daniel membentenginya dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan juga apa? Dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang iri kepada dia. Nah, inilah cara Daniel yang memang sangat baik untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang dia hadapi. Nah, ketiga hal itu dia jaga, Bapak Ibu Saudara. Tubuhnya dia jaga, ya. Tubuhnya dia benar-benar jaga, dia tetap bugar, dia sehat, Bapak Ibu ya. Tubuh itu kalau kata aslinya katanya apa? Basar, artinya daging ya, atau seer. Seer itu juga sama, daging juga ya, itu tubuh, Bapak Ibu. Nah, kita harus jaga. Nah, saya memang tidak tahu pasti bagaimana dahulu Daniel menjaga tubuhnya, Bapak Ibu, agar tetap sehat dan bugar. Saya tidak tahu pasti, tetapi Alkitab dalam Daniel 1 pasal yang ke-12 mengatakan bahwa Daniel hanya minta makanan, yaitu berupa sayuran dan air putih saja. Cukup kasih itu saja. Nah, dan ternyata sehat tuh, Bapak Ibu ya, makan sayur dan air putih pun sehat. Dan karena sayur kan banyak vitaminnya ya. Nah, sebetulnya makanan apapun juga jika dimakan dengan disertai ucapan syukur kepada Tuhan, maka pasti dapat menyehatkan, Bapak Ibu. Ya, sebaliknya apa? Sebaliknya kalau makanan enak, makanan yang lezat-lezat pun ya, makanan apapun, semahal apapun, jika dimakan ya dengan disertai keluh kesah, sumpah serapah ya, maki-maki, cacian ya, saya jamin itu tidak akan menyehatkan tubuh, saudara. Tidak akan menyehatkan badan kita, ya. Karena apa? Makannya disertai dengan sumpah serapah, keluh kesah, tiap hari kesel mulu ya. Nah, itu tidak akan membuat badan jadi sehat meskipun makanan enak tersedia di depan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanan apapun, sekali lagi makanan apapun yang kita makan, jika kita makannya dengan disertai ucapan syukur kepada Tuhan, itu pasti bisa menyehatkan tubuh Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, berapa banyak juga hamba Tuhan kita tahu ya, cepat dipanggil pulang ke pangkuan Bapak Abraham sebelum waktunya. Kalau sudah waktunya sih tidak jadi masalah ya. Tapi masalahnya banyak hamba Tuhan juga dipanggil pulang ke pangkuan Bapak Abraham sebelum waktunya. Artinya apa? Ya, kadang-kadang hamba Tuhan umurnya masih muda tapi dipanggil pulang bukan karena hal-hal yang jahat sih, tapi karena tidak bisa menahan hawa nafsu makan. Nah, itu Bapak Ibu, beberapa kejadian kita pernah dengar ya, ada hamba Tuhan apa yang stroke ya, karena apa? Tidak tahan melihat sate kambing, daging kambing ya. Nah, suka tuh yang begitu-begituan, makan jeroan ya. Ada juga yang ketelak sate kambing mati, saudara ya. Terus kemudian ada juga makan jero-jeroan kambing dan lain sebagainya gitu. Kemudian apa, kolesterolnya tiba-tiba naik sangat tinggi dan meninggal, kembali ke pangkuan Bapak Abraham. Nah, kan banyak yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Suatu hari juga saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang udah cukup senior. Kita makan bersama-sama, kita pergi ke tempat sate kambing, ada sotonya gitu ya. Dia pesan sate kambing dan saya pesan sopnya saja, karena saya memang tidak terlalu suka sate kambing. Nah, waktu nunggu makanan hadir, nah kemudian saya tanya kepada hamba Tuhan ini, Bapak udah kepala 5 masih berani makan daging-daging kambing begini? Waduh, Bapak nggak takut dengan kolesterol apa? Saya bilang. Terus hamba Tuhannya berkata seperti ini, Pak, saya nggak makan daging, Pak. Loh, tapi kan tadi Bapak pesannya sate kambing, saya bilang gitu kan. Oh iya, saya pesan sate kambing, tapi saya tidak makan daging kambing, saya makan sayur-sayuran.
Loh kok bisa Pak? Iya, karena kan kambing makannya sayur-sayuran. Nah, kan kambing kan binatang herbivora, bukan omnivora. Jadi baik langsung maupun tidak langsung, saya sebetulnya makan sayur-sayuran yang dimakan kambing. Karena saya tidak makan kambing, saya makan sayur-sayuran yang dimakan kambing. Jadi sate sayur kambing. Nah, dasar kalau udah hawa nafsu makan ya, apapun dicari alasannya untuk bisa tetap makan makanan yang dia suka, Bapak Ibu ya. Nah, bagi para hamba Tuhan juga lebih mudah katanya mengusir setan daripada mengusir makan makanan yang lezat-lezat ya, lobster, kepiting ya kayak tadi sate kambing dan lain sebagainya yang lezat-lezat, yang enak-enak. Makanya banyak hamba Tuhan begitu sukses kena penyakit kerut ya, kemajuan perut katanya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi tidak semua hamba Tuhan juga seperti itu. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bisa menjaga badannya tetap bugar, sehat gitu ya. Nah, itu juga patut kita contoh ya. Ada juga hamba-hamba Tuhan seperti itu. Dalam perjanjian lama pun banyak ya, ada Nabi Elia, Elisa, beberapa nabi juga, terus kemudian ada Daniel ya, negarawan, seorang negarawan yang bisa menjaga tubuhnya dengan baik, tubuh jiwa rohnya dengan baik ya. Ada, saudara, kita patut contoh seperti itu ya. Yang tidak baik juga ada, misalnya Imam Eli yang membesarkan perutnya saja katanya kan. Alkitab transparan menceritakan, menginformasikan seperti itu. Dalam perjanjian baru juga kita bisa lihat para rasul tidak ada yang gemuk, karena Alkitab tidak menuliskan ada yang gemuk-gemuk, saudara. Kalau ada yang gemuk pasti dibilang ya, seperti Imam Eli tersebut ya. Nah, terutama juga Kristus, tentu dia bisa jaga badannya, Bapak Ibu ya, tubuh jiwa rohnya Yesus bisa menjaga dengan baik. Makanya contohnya Yesus juga ya, yang terbaik dalam menjaga tubuh jiwa rohnya. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu ya, dalam masa pandemi virus corona ini, tubuh harus dijaga untuk tetap sehat dan kuat ya. Selain makanan, mungkin juga olahraga menjadi dapat menjaga kesehatan juga, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang juga kita tahu bersama bahwa virus pandemi corona ini hanya bisa dihadapi oleh daya tahan tubuh yang kuat, yang sehat. Nah, cuman masalahnya orang sering bilang gini, bagaimana kita mau sehat dan kuat kalau di dalam rumah terus stres, mau keluar nggak berani gitu kan. Nah, sedangkan katanya virus corona bisa dilawannya sama daya tahan tubuh yang kuat. Nah, kalau kita nggak keluar, nggak refreshing di rumah terus, stres juga, akhirnya apa? Daya tahan tubuh turun. Nah, akhirnya banyak orang yang berkesimpulan, ya udah mari kita jalan-jalan saja lah keluar katanya gitu ya. Nah, saya sendiri enggak, Bapak Ibu ya, saya sendiri sudah 10 bulan tidak rekreasi, tidak wisata dengan anak istri saya. Baru kemarin doang ya, beberapa minggu lalu ke Ancol doang ya itu ya, karena memang udah jenuh di rumah ya, saya ajak pergi keluar juga ya, cuman cari tempat yang dekat yang juga tidak terlalu ramai. Nah, selain makanan, mungkin olahraga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kalau dengan olahraga, waktu saat kita olahraga, itu tubuh menjadi panas, Bapak Ibu. Nah, saat tubuh menjadi panas, aliran darah, sirkulasi darah bisa mengalir dengan lancar, dengan baik. Nah, kita tahu, kita belajar waktu SD, SMP ya, bahwa sari makanan ke otak itu dihantarnya lewat aliran darah. Kalau aliran darahnya lancar, maka sari makanan yang dibutuhkan otak akan masuk ke dalam otak kita, dan otak kita bisa berpikir dengan cerah, dengan baik ya, dengan penuh ide-ide yang baik ya, dengan juga penuh dengan inovasi ya, imajinasi dan kreasi ya. Makanya perlu olahraga, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya biasanya olahraga keluar rumah, tapi selama pandemi ya saya jogging, biasa keluar ya, lari-lari gitu ya, keluar rumah gitu. Tapi selama pandemi saya di dalam rumah aja, terpaksa memang beli alat-alat olahraga yang sederhana saja, buat sit up ya, buat ya pemanasan lah gitu ya. Asal pokoknya bisa berolahraga, Bapak Ibu, karena memang olahraga itu sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita berolahraga, pikiran kita penuh ide-ide cemerlang, Bapak Ibu. Orang yang penuh dengan keluh kesah, yang menggerutu saja, saya bisa pastikan bahwa orang itu jarang olahraga, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau orang yang olahraga selalu tuh penuh pikirannya terbuka, Bapak Ibu. Ya, masalah apapun dia kemudian bisa pikirkan dengan baik, dan dia cari solusinya dengan baik juga. Tapi berbeda kalau kita
jarang olahraga, males-malesan, maunya ngelamun, maunya jadi ngelamun jadi orang kaya, begitu mendusin siuman miskin juga gitu ya. Akhirnya lama-lama stres orang yang seperti itu. Nah, jadi pentingnya kita menjaga tubuh juga dengan olahraga, karena efeknya juga kepikiran kan. Orang yang rajin olahraga, Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat ya, meskipun saya belum survei ya, tapi bisa saya pastikan bahwa orang yang sering olahraga tuh pikirannya tidak kerdil ya. Dalam menghadapi situasi apapun ya, dia selalu aja bisa ada jalannya gitu. Karena memang pikirannya, otaknya tuh fresh selalu. Karena apa, sari makanannya ngalir terus ya. Jadi seperti itu. Ya makanannya pun tidak harus mahal-mahal ya. Yang penting tadi asal disertai ucapan syukur, itu akan jadi bermanfaat buat tubuh dan pikiran kita. Nanti kita lihat yang kedua, yaitu mengenai pikiran ya. Nah sekarang yang kedua, bagaimana kita menjaga pikirannya ya. Pikiran, jiwa itu pikiran Bapak Ibu. Jiwa itu pikiran dan perasaan. Dalam bahasa Ibraninya nefes ya, nefes. Artinya apa? Jiwa, pikiran, perasaan. Nah ya, nah caranya untuk menyehatkan pikiran, jiwa ini ya mau tidak mau yang saya katakan tadi ya, berolahraga juga. Olahraga itu berguna untuk tubuh juga untuk pikiran Bapak Ibu ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Yang berikutnya apa? Ya kita sering memperkatakan firman Tuhan aja yang baik. Kalau dengar orang tetangga kiri kanan dengar berita yang tidak baik, kita langsung protect dengan firman-firman Tuhan yang baik ya. Misalnya nasib kita buruk terus ya, nah kita bisa bisa memperkatakan firman Tuhan ya. Saya selalu seperti itu ya. Yang sering saya katakan, kalau dalam keadaan situasi yang gimana, terjepit ya, merasa kok mentok sono sini ya, saya akan memperkatakan firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti budiman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti budiman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti budiman. Terus saya perkatakan seperti itu. Daripada kita memperkatakan kok nasib saya malang terus ya, kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Nah itu tambah stres. Daripada stres, jiwa kita kan jadi sakit Bapak Ibu lama-lama ya. Kita nggak bisa lihat jalan keluar di depan kita, buntu seakan-akan. Nah lebih baik memperkatakan firman Tuhan ya. Terus menenangkan jiwa juga, kita bisa dengarkan musik ya, instrumental, lagu-lagu rohani. Nah saya sering lakukan itu juga. Ya saya pikir juga Daniel pasti mengambil waktu yang teduh untuk menenangkan pikirannya dari beban yang sedang dia hadapi. Itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Dia juga bersekutu dengan Tuhannya, pasti itu juga menenangkan jiwanya, juga memperkuat rohnya sekaligus, seperti itu ya. Jadi kita menjaga jiwa bisa dengan berolahraga ya, menjaga pikiran, perasaan kita tetap murni, tetap baik, sehat gitu ya, dengan berolahraga. Terus kemudian memperkatakan firman Tuhan ya, confess firman Tuhan yang baik. Tapi bukan confess firman Tuhan yang ngarung ngidul ya. Misalnya nggak punya mobil, belum punya rumah, kita confess firman Tuhan, mobil diusap-usap, ini jadi milik saya, padahal rumah juga belum punya ya. Nah itu kan itu confess yang salah ya. Confess ya perkataan firman Tuhan yang baik, yang sejuk ya, yang menguatkan pikiran kita, emosi kita. Nah itu yang kita bisa perkatakan ya. Atau kita perkatakan atau kita nyanyikan juga lagu-lagu yang memang baik untuk jiwa kita. Misalnya lagu apa? Banyaklah kalau kita cari ya. Tuhanlah kekuatanku, kan bisa begitu. Dialah gunung batuku, kan bisa. Ya kita ciptain sendiri juga lagu-lagu bisa untuk menenangkan jiwa kita, Bapak Ibu sekalian ya. Daripada memperkatakan yang buruk, lebih baik memperkatakan yang baik dan yang benar. Nah itu bisa menyehatkan jiwa. Nah yang kemudian sikap kita Bapak Ibu ya, selain itu juga sikap kita. Sikap kita apa? Sikap kita tidak jealous melihat keberhasilan orang lain gitu ya. Sikap kita tidak iri hati melihat orang lain, juga tidak gembira melihat kesusahan orang lain. Kan ada pernyataan yang begini Bapak Ibu,
Ada orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu banyak ya. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, orang yang seperti itu Bapak Ibu tidak menyehatkan jiwanya, sekaligus tidak menyehatkan tubuhnya. Ya, kita jangan iri hati, sikap kita jangan jealous ya. Sering memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau memang kita mampu, kita berikan pertolongan. Nah, itu juga menyehatkan jiwa loh Bapak Ibu ya. Itu merupakan ada kesenangan jiwa tersendiri kalau kita bisa menolong orang. Ya, banyak kan? Makanya perusahaan-perusahaan sekuler pun ada CSR-nya itu ya, untuk membantu orang yang kurang mampu, atau yayasan-yayasan sosial. Memberi itu power loh, ada powernya Bapak Ibu ya. Jadi itu power buat jiwa kita ya. Saya juga tetap memberi ya, sosialnya ada, perpuluhannya juga saya beri tetap kepada gereja Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu juga salah satu cara untuk menyemangati jiwa kita. Kita bisa menolong orang, itu satu kesenangan yang tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa dihargai dengan uang loh Bapak Ibu. Jadi ada power waktu kita memberi. Makanya kalau kita bisa memberi, berilah. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan beri dengan kritik, beri dengan dengan sungut-sungut ya, tapi berilah dengan sukacita. Karena kita bisa memberi ya, banyak hal ya, bukan hanya uang, tapi kita bisa memberikan perhatian, bisa memberikan makanan, bisa memberikan apapun Bapak Ibu Saudara yang bisa menolong orang. Itu merupakan kesenangan jiwa kita sendiri. Nah, itu mungkin pasti Bapak Ibu juga sudah lakukan ya kan, ada kesukaan tersendiri di jiwa. Nah, itu salah satu cara menjaga jiwa kita tetap sehat Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir adalah kita masuk roh ya, bagaimana menjaga roh kita ya. Ada gereja yang menerapkan 4M, bukan 4 miliar duit ya, menjaga rohnya dengan 4M. Katanya apa? M pertama menerima firman ya kan, kemudian merenungkan firman, melakukan firman dengan tekun, terus membagikan firman atau kesaksian kepada orang banyak. Nah, dengan demikian maka roh kita akan menjadi kuat. Tapi bagaimana dengan Daniel? Nah, Daniel sama juga Bapak Ibu, kurang lebih sama ya. Kalau kita baca Daniel 6 ayat 4 mengatakan demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Alkitab katakan bukan hanya roh yang kuat, tapi Alkitab mengatakan roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Belum terjadi nih, baru bermaksud doang ya. Bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Diberikan kepercayaan. Tentu kalau Daniel tubuhnya tidak bugar ya, loyo, sakit-sakitan, tentu raja tidak akan memberikan kepercayaan seperti itu. Tapi saya percaya Daniel orang yang sehat tubuh jiwa rohnya, makanya dipercayakan hal seperti itu oleh Raja Nebukadnezar. Nah, kemudian Daniel 6 pasal 5 ayat yang ke-6, apa yang dikatakan firman Tuhan? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Ya, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dicari-cari kesalahan tidak dapat, cuman dia lihat, wah ibadahnya, dianggap nih ibadahnya kepada Tuhan, ini kelemahannya Daniel nih. Orang seringkali gitu ya, lawan politik, lawan bisnis, cari-cari kesalahan, kelemahan kita untuk menjatuhkan. Ya, tapi Daniel tidak ditemukan kesalahan, sehingga orang-orang lawannya susah mendapatkannya. Nah, cuman dia lihat, oh dalam beribadah nih, dalam hal religi nih, ya mirip-mirip Ahok lah ya gitu ya. Semuanya dalam pemerintah tidak bisa melihat kesalahannya, tapi jatuhnya dalam hal religi ya.
Nah, makanya dia masuk dalam religi orang lain ya. Kita nggak boleh masuk dalam religi orang lain. Bapak Ibu, kita jalan lurus saja berdasarkan tuntunan Tuhan ya. Nah, dicari kelemahan Daniel ini apa? Gitu. Tapi tidak ditemukan selain daripada ibadahnya. Nah, ternyata rahasia daripada Daniel mempunyai roh yang kuat, Bapak Ibu, ada di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11b ya. Dikatakan demikian, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi rahasia kekuatan roh Daniel adalah apa? Dia rajin, dia sudah terbiasa jadi gaya hidup 3 kali sehari berdoa, berlutut dan memuji Tuhan. Ke arah Yerusalem dulu, ini kan perjanjian lama ya. Yesus belum hadir, tapi setelah perjanjian baru Yesus hadir ya, kita nggak perlu berkiblat-kiblat ke Yerusalem, Bapak Ibu ya. Kemanapun kiblat kita, asal datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar, pasti Tuhan hadir. Amin. Ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, tapi kan dulu zaman Daniel tidak seperti itu. Orang masih percayanya dan Tuhan memang masih bertahta di Yerusalem, makanya dia berdoanya ke sana ya. Tapi dia tekun dan itu sudah jadi gaya hidup dia. Nah, inilah yang menguatkan atau inilah yang membuat Daniel rohnya jadi kuat. Jadi rahasia Daniel ada di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita tekunin apa yang Daniel lakukan, maka itu jadi kekuatan. Maka ada ayat yang berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu menjadi sumber kekuatan buat roh kita. Kalau roh kita mau kuat, Bapak Ibu, ya mesti diasup oleh bacaan firman Tuhan. Tidak bisa lagi kalau untuk menguatkan roh kita makan vitamin C, kita minum vitamin ini dan vitamin B, vitamin apapun juga nggak ada untuk membuat roh jadi kebal, untuk menjadi roh menjadi kuat. Belum ada makanan tertentu. Makanannya cuma firman Tuhan. Makanannya adalah firman-firman suci daripada perkataan firman Tuhan. Nah, itu yang menguatkan roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa hasilnya kita lihat ya. Daniel 6 ayat 27 sampai 28 mengatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada, ini resultnya, hasil daripada kesemua kejadian yang Daniel alami. Ini hasilnya, Bapak Ibu ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Nah, musuhnya melihat ibadah adalah kelemahan Daniel. Akhirnya Daniel ditangkap, terus kemudian dijebloskan ke gua singa yang kelaparan. Tapi pada saat Daniel berada di gua singa dengan singa-singa yang kelaparan, Daniel tidak dimakan. Karena apa? Ada malaikat Tuhan yang menjagai Daniel, sehingga singa-singa kelaparan itu tidak memakan Daniel, tidak memangsa Daniel. Nah, dari situlah Raja Nebukadnezar melihat. Nah, bagi orang itu kelemahan, tetapi Tuhan bisa pakai yang dianggap kelemahan bagi orang lain atau bagi musuhnya Daniel, tapi bisa diubah jadi keberuntungan buat Daniel. Nah, resultnya luar biasa ya. Diumumkan oleh raja bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, Bapak Ibu. Ya, jadi makanya mungkin di daerah Babilonia banyak juga orang yang percaya kepada Allah Israel pada saat itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini membawa dampak yang luar biasa. Kalau tubuh jiwa roh tidak kuat, maka tekanan yang begitu besar, Bapak Ibu, akan membuat kita down dan akhirnya kita tidak bisa melihat jalan keluar atas permasalahan yang ada. Tapi kalau kita bisa memelihara tubuh jiwa roh kita dengan baik, maka masalah apapun masalah besar atau kecil yang sedang kita hadapi, yang sedang ada di hadapan kita, kalau kita bisa menjaga tubuh jiwa roh dengan baik, maka segala rintangan akan ada jalan keluarnya.
maka segala penghalang akan dibukakan, maka semua rantai-rantai yang mengikat akan diputuskan, sehingga kita bisa tetap berjalan kepada Tuhan, ya, dan akhirnya kita mencapai apa yang Tuhan inginkan, ya, apa yang Tuhan tujukan untuk kita. Akhirnya tujuan hidup orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kalau kita pelihara tubuh jiwa roh dengan baik, kita akan sampai kepada tujuan yang mulia, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita juga mau terima sekaligus menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau sudah berkata kepada kami, dan kami percaya firman Tuhan adalah ya dan amin yang akan menghidupi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, khususnya kepada jemaat di GPPS Gang Murni Jakarta Pusat, kita juga percaya bahwa selain berkat-berkat rohani, Tuhan juga sudah menyiapkan berkat-berkat jasmani kepada kita sekalian. Untuk itu mari arahkan hati kita terima dengan iman berkat-berkat besar dari Allah Bapa yang penuh dengan sukacita, kasih sayang, keselamatan, kesetiaan, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, pengingatan, pengajaran, penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dan aku mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.